Semua, saya Esther Lydia dari 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang bab 1, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, apa sih disintegrasi itu? Yuk, simak berikut. Nah, disintegrasi itu sendiri yaitu perpisahan atau ancaman akan bercerainya suatu bangsa. Nah, apa sih penyebabnya disintegrasi? Penyebab disintegrasi itu perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan, dan perbedaan pendapat. Sehingga terlahirnya berbagai gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Oke, kita bahas yang pertama tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Apa aja sih yang di sana? Yang pertama ada PKI Madiun. PKI Madiun itu oleh Amir Syafruddin dan Musso. PKI Madiun dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kenapa sih alasan didirikannya? Yang pertama, bersifat ideologis. Yang kedua, di mana mereka memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Lalu, yang kedua, ada pemberontakan DITI. Apa sih pemberontakan DITI? Yang pertama, arti DI. DI itu Darussalam Islam atau negara Islam, dan TII yaitu Tentara Islam Indonesia. DITI ini bermula di Jawa Barat atau pada divisi Siliwangi yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. DITI ini tidak hanya di Jawa Barat saja, tapi di Jateng juga iya. Di Jateng ini pada divisi Diponegoro. Di Jateng ini timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Kiai Haji Majfudz atau disebut dengan Kiai Sumolangu. Nah, DITI ini tidak hanya di Jawa Barat dan Jateng, tetapi DITI ini juga timbul di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kazar Musakar. Penyebab dari DITI di Sulawesi Selatan disebabkan oleh ketidakpuasan para perjuang gerilya ini kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan. Lalu di Kalimantan Selatan pada divisi 4 dipimpin oleh Ibnu Hazar. Lalu DITI Aceh dipimpin oleh Imam Kartosuwiryo pada tanggal 20 September 1953. Lalu ada yang kedua, gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita sebut G30S PKI. Dimulai pada tahun 1959, PKI meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang di tengah mempersiapkan suatu kudeta. Pertentangan antara PKI dan AD sedemikian panasnya, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September dan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira. Mereka membunuh di pagi buta pada tanggal 1 Oktober 1965. Para jenazah tersebut, korban itu dimasukkan ke dalam goa tua atau sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Nah, kenapa sih partai tersebut bisa konflik dalam ideologi? Karena dalam PKI Madiun aja itu ingin menjadi bangsa yang komunis. Terus sedangkan yang DITI membawa ideologi agama. Tentu saja negara kita tidak bisa bertentangan. Nah, yang kedua ini ada konflik dan pergolakan terkait dengan kepentingan. Yang pertama ada APRA. APRA tersendiri dipimpin oleh Kapten Raymond Wensterling dan Kapten
Raymond Paul Perrier. APRA ini merupakan gerakan Spartisme pertama yang muncul selama masa RIS. Apa sih RIS? Yaitu Republik Indonesia Serikat. Gerakan ini dilatar belakangi oleh golongan kolonialisme Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonomi di Indonesia. Tujuan APRA tersendiri mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan kesatuan tentara yang terdiri atas bekas anggota KNIL di negara-negara RIS. Yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menolak pasukan APRIS dari Kesatuan TNI ke Sulawesi Selatan. Pada saat itu di Makassar terjadi demonstrasi oleh rakyat yang anti negara federal yang mendesak agar NIT secepatnya bergabung dengan RI atau Republik Indonesia. Nah, untuk mengatasi pemberontakan, Andi Aziz mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Isi ultimatum tersebut adalah meminta Andi Aziz agar pada waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus datang ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu yang ketiga ada RMS. Apa sih RMS itu? RMS adalah Republik Maluku Selatan, pada pemberontakan Republik Maluku Selatan. RMS didirikan pada tanggal 25 April 1950 oleh bekas Jaka Agung NIT dan MRDR Kristen Robert Stephen Sofukio yang merasa tidak puas dengan kembalinya proses NKRI. Pemberontakan RMS juga melibatkan pasukan TNI yang tidak puas mengenal status mereka. Jadi pemberontakan kepentingan ini biasanya dikarenakan tidak puas terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu ada yang ketiga, yaitu konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ada pemberontakan PRRI dan Persta. Munculnya pemberontakan ini bermula adanya persoalan di tubuh Angkatan Darat, yaitu berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan di Sumatera dan Sulawesi. Namun, konflik ini meluas pada tuntutan otonomi daerah. Tidak hanya otonomi daerah saja, tetapi ada ketidakadilan yang dirasakan oleh tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana dan pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan. Apa saja sih dewan-dewannya? Nah, sebelum itu dewan-dewan ini dibentuk pada Desember 1956 dan Februari 1957 yang berbunyi seperti ini. Yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Lalu yang ketiga, ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang keempat, ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel PJ Samuel. Nah, dewan-dewan ini mereka bermusyawarah tapi gagal. Dan akhirnya Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Akhirnya krisis pun terjadi memuncak ketika tanggal 15 Februari 1958. Lalu yang ketiga ada persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul adalah antara golongan federalis
yang ingin membentuk negara federal dipertahankan oleh golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Pada perbedaan keinginan tersebut, agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama dan membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipropoli oleh Ide Agung Gede Agung serta Hamid II di Pontianak dan Dr. Tamansur dari Sumatera Timur. Lalu persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer atau pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APARIS. Telah menimbulkan masalah psikologi. Kasus Apra Westerling dan mantan pasukan Kenil Andi Aziz sebagaimana telah dibahas sebelumnya di cermin dari pertentangan ini. Lalu yang kedua, mengapa kesadaran terhadap integrasi itu sangat penting? Karena kita perlu menjaga kesatuan, keutuhan Republik Indonesia ini. Ketika terjadinya perpecahan, kerusuhan itu sangat merugikan tidak hanya bagi kita tetapi bagi semua orang. Lalu di sini ada 6 daerah yang sangat rawan konflik sosial di Indonesia, yaitu ada Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Provinsi-provinsi tersebut atau daerah-daerah tersebut yang sangat rawan sekali akan konflik yang sangat beraneka ragam. Lalu di sini ada 6 faktor untuk membangun integrasi nasional. Yang pertama, adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang tumbuh berkembang di wilayah Nusantara. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Yang keempat, ada mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. Yang kelima, bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan ideologi nasional atau Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keenam, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional seperti bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila. Itu saja pembahasan bab 1 dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila penyampaian saya kurang jelas atau kecepatan atau sulit dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih.